Doa minta bantuan kepada makhluk gaib boleh dan sah serta tidak musyrik, tidak syirik, asalkan tahu tata caranya. Karena berdoa minta bantuan kepada makhluk gaib itu memiliki dasar dalil hadis. Yang pertama, hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari Utbah bin Ghazwan. Kemudian di dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi, yaitu kitab Syu'abul Iman, juga telah dijelaskan bagaimana tata cara kita minta bantuan kepada makhluk gaib. Oleh sebab itulah ada satu doa pendek yang dibaca, yaitu ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni. Lalu bagaimana cara mengamalkan doa ini? Maka perhatikanlah penjelasan di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang solih dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rawa At-Tabarani fil Mu'jamil Kabir an Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Telah meriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza adalla ahadukum syai'an, apabila kehilangan oleh salah seorang kalian syai'an bersesuatu, au arada ahadukum aunan, atau menginginkan oleh salah seorang kalian aunan pada suatu bantuan pertolongan, wa huwa bi ardin, sedangkan dia berada di suatu bumi, suatu tanah, laisa biha anisun, yang tidak ada di bumi tersebut seorang manusia pun, falyakul, maka hendaklah dia membaca, ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni, fa inna lillahi ibadan la narahum. Jadi ini menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berada di suatu tempat, suatu daerah yang di situ nggak ada manusia sekalipun, satu pun nggak ada, sedangkan kalian kehilangan sesuatu atau kalian membutuhkan bantuan, nah ini membutuhkan bantuan, maka serulah dengan mengucapkan ya ibadallah, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ini tidak syirik. Mengapa? Karena di sini menggunakan redaksi idhofah, ibadallah, hamba-hambanya Allah. Ada lafaz Allah. Aghithuni, aghithuni, tolonglah oleh kalian ini kepadaku, bantulah oleh kalian kepadaku. Nah ini kalau diseru dengan kekuatan ikhlasnya hati, maka hamba-hamba Allah dari jenis malaikat, bahkan dari jenis jin yang muslim itu datang. Jadi jin-jin muslim bahkan malaikat datang, ya ibadallahi aghithuni, ya ibadallahi aghithuni, wahai hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, aghithuni, tolonglah oleh kalian ini kepadaku. Jadi nyerunya hanya ini, ya ibadallahi aghithuni, ya ibadallahi aghithuni, wahai hamba-hamba Allah, aghithuni, aghithuni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba la narahum, yang kami tidak melihat mereka. Qala At-Tabarani, telah berkata oleh Imam At-Tabarani, wa qad jurriba dzalika,
dan sungguh telah dicoba dan mujarab hal itu, kata Imam At-Tabarani. Wa rawahu Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, dan telah meriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman bilafdin, dengan lafaz inna lillahi azza wa jalla malaikatan bil ardi siwal hafadati. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki beberapa malaikat di bumi yang selain hafadah, selain para malaikat hafadah, yaktubu nama yaskutu min waraqis syajari. Para malaikat itu menulis, mencatat apa saja yang telah gugur daripada daun-daun pohon-pohonan. Jadi kalau ada daun pohon itu dicatat oleh para malaikat. Fa idza asaba ahadukum arjatun fil ardi la yaqdiru fiha 'alal a'wani falyasih. Lalu apabila menimpa kepada salah seorang kalian arjatun, oleh suatu kejadian fil ardi, di bumi itu, la yaqdiru fiha 'alal a'wani, yang dia tidak mampu meminta pertolongan. Jadi kalau manusia sudah kepepet tidak mampu meminta bantuan kepada siapapun, falyasih, maka hendaklah dia menyeru, falyakul, hendaklah dia membaca ini, ya ibadallah. Jadi yang diseru adalah hamba-hamba Allah. Ini apakah tidak musyrik? Tidak. Lalu ini ada hadisnya. Oleh sebab itulah silakan bagi yang ingin melihat dasar dalil hadisnya, lihat di dalam deskripsi video ini. Cek di dalam deskripsi video ini. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Aghithuna, ini menggunakan dhamir nahnu. Aghithuna, tolonglah oleh kalian kepada kami. Au a'inuna, atau bantulah oleh kalian kepada kami. Kemudian ditambah mendoakan rahimakumullah. Jadi boleh ditambah rahimakumullah, ya ibadallah aghithuni rahimakumullah. Fa innahu sayu'an, maka sesungguhnya dia akan ditolong, dibantu. Ini kalimat sakti. Kalimat sakti yang hanya berbunyi ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Kemudian didoakan rahimakumullah, rahimakumullah, semoga merahmatikum pada kalian Allah oleh Allah. Jadi ini sekali lagi tidak syirik, tidak musyrik. Mengapa? Karena ada sandarannya kepada Allah. Yang diseru adalah hamba-hamba Allah. Nah, apakah kita musyrik kalau kita minta bantuan kepada manusia? Manusia kan kelihatan. Kita minta bantuan misalnya minta uang dan seterusnya, apa musyrik? Sama dengan kita minta bantuan kepada makhluk Allah yang gaib, yang tidak kelihatan, sama. Jadi masalah syirik dan tidaknya itu tergantung hati kita, salah atau benar. Kalau kita meminta bantuan kepada manusia yang kelihatan, kalau i'tiqad kita salah, ya bisa musyrik. Hal yang sama tatkala kita minta bantuan kepada makhluk Allah yang gaib, tetapi salah niat dan tujuan, ya bisa musyrik. Oleh sebab itulah baik kita minta pertolongan kepada makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak, asalkan i'tiqadnya hanya kepada Allah, sandarannya hanya kepada Allah, maka itu tidak syirik, tidak musyrik. Lalu tujuannya apa? Kita minta bantuan kepada makhluk gaib, bisa minta apa saja. Bisa minta apa saja, bahkan minta uang, minta harta, didatangkan emas, berlian, bisa. Asalkan memang kita benar-benar zikirnya konsentrasi serius, dan diharapkan di tempat-tempat yang sepi, yang tidak ada siapapun. Karena makhluk gaib itu akan malu jika banyak orang. Demikian silahkan diamalkan. Ya ibadallah aghithuni, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.